Coba deh bayangin, apa sih yang bikin sekolah itu benar-benar terasa aman? Bukan cuma aman dari bahaya fisik ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru di Indonesia yang bisa dibilang bakal mengubah total cara kita melihat keamanan sekolah. Lengkap banget, dari A sampai Z. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih perlu ada peraturan baru. Terus kita bedah bareng-bareng, apa itu sekolah aman versi baru ini? Kita juga bakal lihat 4 pilar utamanya, siapa aja yang punya peran di sini. Dan yang paling penting, gimana sih aturan ini dijalankan di lapangan nanti? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita paham solusinya, kita harus ngerti dulu dong masalahnya apa. Jadi, kenapa sebetulnya kita butuh banget peraturan baru ini? Nah, ini dia nih, pertanyaan kunci yang jadi inti dari semua peraturan ini. Fokusnya itu geser total loh, bukan lagi cuma soal gimana caranya mencegah kekerasan, tapi lebih jauh dari itu. Gimana caranya kita secara aktif membangun lingkungan sekolah yang positif dan nyaman buat semua orang. Jadi, intinya ada pergeseran paradigma yang gede banget. Kalau aturan lama itu sifatnya lebih reaktif, ibaratnya jadi pemadam kebakaran, nanganin kasus kalau udah kejadian. Nah, yang baru ini jauh lebih proaktif. Tujuannya bukan lagi cuma stop hal-hal buruk, tapi justru membangun sesuatu yang positif, yaitu budaya sekolah yang aman dan nyaman secara total. Oke, dari tadi kita ngomongin budaya sekolah aman dan nyaman. Kedengarannya bagus ya, tapi apa sih artinya menurut peraturan ini? Yuk kita lihat definisi resminya. Wah, bisa kita lihat sendiri ya, definisinya ini luas banget. Jadi ini bukan cuma soal pagar sekolah yang tinggi atau ada satpam, bukan. Ini mencakup semuanya, mulai dari kebutuhan spiritual, kondisi psikologis, sampai keamanan kita di dunia maya. Tujuannya jelas buat menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar utuh dan suportif. Nah, buat kebangun budaya sekeren itu ada 9 asas atau prinsip yang jadi fondasinya. Ini kayak pilar-pilarnya gitu. Coba lihat, ada kata-kata kunci kayak inklusif, partisipatif, dan yang paling utama nih, selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang jadi dasar dari semua kebijakan nantinya. Oke, budaya ini ternyata dibangun di atas 4 pilar utama. Semuanya beda, tapi saling nyambung satu sama lain. Pilar yang pertama, keamanan spiritual. Ini simple tapi penting banget. Memastikan semua orang di sekolah, tanpa terkecuali, merasa bebas dan aman buat ngejalanin ibadah dan keyakinannya masing-masing. Lanjut ke pilar kedua. Ini soal fisik, hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh. Mulai dari gedungnya aman nggak, lingkungannya bersih apa nggak, sampai, ini juga penting, apakah sekolahnya ramah buat teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Semuanya dipikirin. Nah, pilar ketiga ini masuk ke area yang nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Kesejahteraan psikologis dan sosiokultural. Gampangnya ini soal kesehatan mental dan sosial. Gimana caranya biar setiap murid itu merasa dihargai, didengerin, dan kalau mereka butuh bantuan psikologis, mereka tahu harus kemana. Dan yang terakhir, pilar keempat, ini relevan banget sama zaman sekarang, keamanan digital. Udah bukan zamannya lagi ngomongin keamanan cuma di dunia nyata. Aturan ini juga fokus ke literasi digital, biar nggak gampang kena hoaks, terus gimana beretika di dunia maya, dan tentunya perlindungan data pribadi kita. 4 pilar tadi keren banget kan? Tapi semua itu nggak bakal bisa berdiri kokoh kalau nggak ada yang menopang. Nah, peraturan ini menegaskan kalau keamanan itu tanggung jawab kita semua. Setiap orang punya peran. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat. Di sini kita bisa lihat, ini benar-benar kerja tim. Tanggung jawabnya itu dibagi-bagi. Kepala sekolah jadi kaptennya, guru itu garda terdepan di kelas, murid juga nggak cuma jadi penonton tapi ikut aktif bikin aturan, dan orang tua pun diajak buat nyambungin apa yang diajarin di sekolah sama di rumah. Keren kan? Semuanya gerak bareng. Nah, ini ada yang baru dan penting banget. Pokja atau kelompok kerja. Anggap aja nih semacam pasukan khusus di tingkat daerah. Tugas mereka apa? Ya buat mengawasi, ngebantuin sekolah, dan kalau ada masalah yang skalanya lebih besar, mereka yang turun tangan. Oke, aturannya udah ada, perannya udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana kalau ada yang melanggar? Apa yang akan terjadi? Untuk pelanggaran tata tertib sekolah, pendekatannya sekarang beda. Bukan lagi cuma soal hukum-menghukum. Fokusnya 3 hal. Pertama, lindungi korban. Kedua, edukasi pelakunya jadi dia ngerti kenapa tindakannya salah. Dan ketiga, pulihkan situasinya. Tujuannya biar semua bisa kembali belajar dengan tenang. Tapi, gimana kalau pelanggarannya lebih serius?
sampai melanggar hukum negara. Nah, disinilah peran Pokja tadi jadi krusial. Sekolah nggak akan nanganin sendiri. Kasusnya akan langsung dirujuk ke Pokja, biar mereka yang koordinasi dengan pihak berwenang, entah itu polisi atau dinas sosial. Dan ini nggak main-main loh. Pemerintah daerah dikasih deadline yang ketat. Cuma 6 bulan buat membentuk Pokja ini. Ini nunjukin kalau pemerintah serius dan menganggap penerapan aturan ini sebagai hal yang sangat mendesak. Jadi, pada akhirnya, peraturan ini ibarat peta yang udah detail banget. Pemerintah sudah kasih jalannya, tapi mobilnya nggak akan jalan kalau nggak ada yang nyetir kan? Keberhasilan buat menciptakan sekolah yang benar-benar aman dan nyaman itu bergantung sama kita semua. Guru, orang tua, murid, bahkan masyarakat luas. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Siapa yang siap pegang kemudi dan mendorong perubahan ini jadi kenyataan?